Puluhan pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Polda NTB. 20% dari 800-an kilo jalan di Lombok Tengah hingga kini belum mantap. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami diberitakan pemirsa, puluhan pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Polda NTB selama 14 hari Operasi Antik 2024. Inilah barang bukti sabu dan para tersangka yang berhasil diamankan Ditres Narkoba Polda NTB selama pelaksanaan Operasi Antik yang berlangsung selama 14 hari dari 11 hingga 24 Juli. Direktur Reserse Narkoba Polda NTB menjelaskan selama pelaksanaan Operasi Antik, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 30 kasus penyalahgunaan narkotika dengan tersangka sebanyak 42 orang. Adapun barang bukti yang diamankan disebutkan berupa sabu seberat 1 kg, ganja 19 kg, ekstasi 6 butir, dan puluhan juta uang tunai. Dengan total jumlah kasus sebanyak 30 kasus, dengan berhasil melakukan penangkapan sebanyak 42 orang tersangka, yang diantaranya sebanyak 14 orang residivis. Kemudian total berat narkotika yang kami lakukan penyitaan yaitu sabu seberat 1021,517 gram atau 1 kg. Kemudian narkotika jenis ganja seberat 19.052,675 gram. Kemudian uang tunai 41.912.000, roda 2 sebanyak 6 unit dan handphone sebanyak 60 unit. Atas keberhasilan pengungkapan kasus ini disebutkan ratusan jiwa masyarakat NTB terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkotika atau barang berbahaya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah anggaran makanan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp7.500 dalam uji coba di 2 SD kawasan Sentul Bogor kemarin. Gibran menyebutkan anggaran makan gratis itu sebesar Rp14.900. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di SD Negeri Sentul 02 dan 03, Kabupaten Bogor. Dua sekolah yang menggelar uji coba makan bergizi gratis Selasa kemarin. 3.000 paket makan siang dibagikan dengan menu nasi, lauk ayam, sayur, buah, dan susu. Dalam kunjungan ini, Gibran juga menegaskan anggaran makan gratis tidak dipotong jadi Rp7.500, tapi sebesar Rp14.900 per porsi. Uji coba makan bergizi gratis akan terus digelar di berbagai daerah hingga Oktober 2024. Anggaran uji coba akan disumbang oleh sejumlah perusahaan swasta maupun pribadi. Sementara paket makanan akan disuplai oleh sejumlah UMKM, warung kecil, catering, dan orang tua siswa. Sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran 71 triliun di APBN 2025 untuk program makan bergizi gratis. Anggaran tersebut telah disetujui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, beberapa hari terakhir masyarakat dikejutkan dengan 2 merek roti yang diduga mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memastikan zat pengawet natrium dehidroasetat terkandung di salah satu roti tersebut. Setelah publik dikejutkan dengan kabar roti yang mengandung bahan pengawet kosmetik, BPOM melakukan pengujian sampel dari 2 merek roti. BPOM juga melakukan inspeksi ke sarana produksi kedua roti. Hasilnya ditemukan salah satu merek roti Oko ternyata tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik dan kegiatan produksi langsung dihentikan. Bahkan dari hasil uji sampel, roti tersebut juga terbukti mengandung natrium dehidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi saat pendaftaran produk.
Natrium dehidroasetat atau yang dikenal juga sebagai sodium dehidroasetat adalah garam natrium dari asam dehidroasetat yang biasa digunakan sebagai pengawet dari kosmetik hingga produk perawatan yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Untuk itu, BPOM meminta seluruh produk ditarik dan dimusnahkan. Masyarakat harus mewaspadai bahaya penggunaan sodium dehidroasetat bagi kesehatan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan, menimbulkan reaksi alergi, gangguan pencernaan hingga kerusakan organ, dan peningkatan resiko kanker. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kan? Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak
hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 20% dari 800-an kilometer jalan di Lombok Tengah hingga kini belum mantap lantaran terkendala anggaran. 20% jalan di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih belum mantap. Data Dinas PUPR Lombok Tengah, dari total 810 kilo jalan kabupaten, 160 kilo diantaranya masih belum mantap lantaran masih terkendala anggaran. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah menjelaskan untuk pemantapan 160 kilo jalan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar atau sekitar 1,5 triliun. Selain pemantapan jalan, juga dibutuhkan anggaran tambahan untuk pemeliharaan jalan. Iya, 1,5 triliun. Itu untuk memantapkan, belum untuk memelihara. Betul, Pak. Beda lagi. Dan jalan itu kan bukan faktor jalan saja, kan faktor pengguna saja. Kelebihan berat, bobot gitu. Nah ini kan sebagai faktor juga mempercepat rusaknya jalan. Tapi itu juga kita bisa hindari. Diharapkan persoalan pemantapan dan pemeliharaan jalan ini dapat segera tuntas dan jalan mantap pun dapat mencapai setidaknya 90% di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Perum Bulog Cabang Lembar Lombok Barat menjamin ketersediaan stok beras hingga akhir tahun 2024 karena pihak Bulog masih menyerap beras petani dari hasil panen. Perum Bulog Cabang Lembar Lombok Barat menjamin ketersediaan stok beras. Dari total stok yang tersedia mencapai 1.300.000 lebih ton, 800.000 ton diantaranya beras bantuan pangan yang akan disalurkan bulan Agustus hingga September. Keberadaan stok diklaim bisa memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun lantaran Bulog masih menyerap beras dari petani hasil panen sebelumnya. Beras dari luar yang sudah masuk ke Bulog sekitar 200 ton. Sementara ribuan ton stok beras di gudang penyimpanan Bulog dipersiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat. Stok kami di gudang Lembar ini sejumlah 1.200 ton per hari ini tanggal 25 Juli. Ini kebutuhannya untuk 2 bulan ke depan akan tetap ada. Sejauh ini untuk alokasi kami bulan Agustus nanti kami ada penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat sejumlah 800 ton. Iya, masih aman lah untuk masih aman. Musim sekarang ini. Tapi ada substitusi beras dari Vietnam masih masuk? Untuk saat ini sudah tidak ada karena kebutuhan dari kami penyerapan untuk lokal ini masih tersedia. Dari data yang dihimpun, jumlah kebutuhan beras untuk masyarakat NTB sekitar 7.000 ton, sedangkan stok secara keseluruhan termasuk yang dalam perjalanan ke NTB mencapai 34.000 ton lebih. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa, TNI Manunggal membangun desa ke-121 di Kabupaten Lombok Timur menyasar 2 desa, yaitu Desa Loyok, Kecamatan Sikur, dan Desa Kesik, Kecamatan Masbagi. Kegiatan ini sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, TMMD ke-121 di Lombok Timur akan menyasar 2 desa, yaitu Desa Loyok, Kecamatan Sikur, dan Desa Kesik, Kecamatan Masbagi. Pembukaan TMMD ke-121 diawali dengan penyerahan berbagai peralatan dan bantuan untuk pencegahan stunting. Dalam TMMD ke-121 ini, TNI membangun sejumlah infrastruktur dan melaksanakan berbagai penyuluhan dari wawasan kebangsaan hingga pencegahan stunting. TMMD ini merupakan bagian dari pembinaan teritorial dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ya, memang TMMD ini tidak saja ditunggu oleh masyarakat desa sasaran, tapi kita juga Pemda di tengah keterbatasan fiskal, tapi pasti kita ingin memenuhi harapan warga. Saya pelajari juga latar belakang AMD dulu tahun 80-an itu, karena bagaimana dengan uang yang terbatas tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Ingin dicapai dari kegiatan teritorial khususnya TMMD ini adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Percuma kita bangun sasaran fisik, termasuk secara non fisik, kalau tidak ada kemanunggalan TNI dengan rakyat, tidak ada chemistry antara TNI dengan masyarakat yang ada. TMMD ke-121 ini dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 24 Juli sampai 22 Agustus mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, kan? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Beriman! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Yang Popeye yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter Sejajar tentu saja kurang sehat. tetap di Morning Update. Ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya pemirsa, Kemenak Lombok Tengah bersama jemaah haji gelar zikir dan doa bersama yang dihajatkan untuk kesembuhan satu orang jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebagai wujud rasa syukur atas lancarnya pelaksanaan ibadah haji, puluhan jemaah haji bersama Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah gelar zikir dan doa bersama. Doa bersama ini juga dihajatkan untuk kesembuhan satu orang jemaah haji asal Lombok Tengah yang kini masih tertinggal di Arab Saudi. Satu orang jemaah atas nama Amakyan bin Nurawan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi karena kondisi kesehatan memburuk akibat kelelahan dan faktor usia. Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini masih memantau perkembangan kesehatan jemaah agar bisa dipulangkan kembali ke tanah air. Atas syukuran sekaligus zikir dan doa atas telah dilaksanakannya pelaksanaan ibadah haji yang sehat, selamat, sukses. Mudah-mudahan juga semua jemaah haji kita makbul mabrur. Sementara itu dari total 1.031 jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan ibadah haji, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia di Arab Saudi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter yang terletak di tengah hutan, dan jika Anda untuk sana harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar.
akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.